Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang mulia ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, mari kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaat di akhir kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita berada pada alam rahim, Allah sudah menyampaikan kepada kita, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkanmu dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka. Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Allah berfirman, Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami dan kami bersaksi. Kesaksian kita ini tentu adalah bagian yang tidak terpisahkan, supaya tidak ada alasan-alasan kita ketika kita sudah masuk ke alam dunia untuk menyatakan tidak ada kesaksian terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tentu dari kesaksian ini apa yang harus kita lakukan? Maka kita akan kembali kepada tujuan penciptaan manusia. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, maka tujuan penciptaan manusia itu adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka berbagai aspek kehidupan kita ini haruslah merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tentu ibadah bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, selama bulan Ramadan ini, marilah kita mengaktifkan berbagai kegiatan-kegiatan ibadah kita, supaya apa yang menjadi tujuan ibadah Ramadan ini menjadi orang yang bertakwa bisa kita peroleh. Apalagi ini sudah menjelang akhir Ramadan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, seluruh kehidupan kita itu pada dasarnya bisa kita laksanakan sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya itu adalah bergantung kepada niat kita. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatunya itu adalah tergantung kepada niat kita. Oleh karena itu, ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas setiap hari, apabila niat kita ini adalah kita lakukan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sudah menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah. Bahkan kalau kita perhatikan, Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus setiap saat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir ini, hati kita akan menjadi tenteram. Tentu tidak susah sebetulnya untuk berzikir La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Di dalam
detik napas kita bisa melaksanakan ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memahami bahwa kehidupan akhirat itu tentu lebih baik daripada kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyebutkan bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang baik. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam berbagai ayat suci Al-Quran, disebutkan bahwa kehidupan akhirat itulah yang utama sebetulnya. Oleh karena itu, kehidupan akhiratlah sebaiknya yang harus kita kejar, supaya ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi husnul khotimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surah Al-A'la ayat 17, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal akhiratu khairul wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tentu dari makna ini kita tidak boleh terpedaya dengan kehidupan dunia yang semu. Karena kalau kita perhatikan, kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang memperdaya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 185, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita memaknai bulan suci Ramadan ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan kepada kita bahwa kita diminta untuk melakukan berbagai ibadah-ibadah dalam rangka menuju kehidupan akhirat yang lebih baik. Itu makanya kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, di dalam bulan suci Ramadan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan ibadah yang bisa kita lakukan. Misalnya berkaitan dengan sholat tarawih, berkaitan dengan membaca Al-Quran dan sebagainya, yang tentunya pada bulan suci Ramadan ini harus kita perkuat supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan ibadah bulan suci Ramadan ini, tentu ini adalah merupakan bagian yang terpenting betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita bahwa sejauh mana kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita hindari sejauh mungkin. Kalau kita perhatikan, kita dilarang makan, padahal makan itu sebetulnya halal. Tetapi karena kita patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kegiatan-kegiatan yang sebetulnya dibolehkan di dalam agama kita laksanakan sejak kita sahur sampai pada maghrib. Kita hindari berbagai larangan-larangan yang sebetulnya dibolehkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan ini adalah bagian dari pengabdian kita kepada Allah yang menunjukkan bahwa sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Itu makna tentunya bulan suci Ramadan ini, supaya berbagai kehidupan kita ke depan menjadi lebih baik. Apalagi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, bulan suci Ramadan ini sebetulnya juga bagian dari menempa kita untuk selalu sabar di dalam kehidupan.
Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, sabar ini sangat penting. Kita sabar dengan ketaatan, kita sabar untuk mematuhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bulan suci Ramadan ini kita ditempa untuk sabar dalam menghadapi berbagai gelombang kehidupan, sehingga kehidupan akhirat kita itu yang lebih kita utamakan. Ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat suci Al-Quran yang menyebutkan kita harus menjadi orang sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bulan puasa Ramadan ini juga adalah bagian dari bagaimana kita mengantisipasi berbagai problematika kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta kita untuk mencari jalan keluar, tetapi Allah menyampaikan, jadikan sholat dan sabar sebagai penolong. Tentu ini adalah bagian dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika kita yakin kepada Allah, maka apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran kita terapkan. Insya Allah berbagai gelombang kehidupan yang kita rasakan, kalau kita melakukannya dengan sholat dan sabar, maka Allah yang memberi jalan keluar kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini sudah menjelang Syawal. Tentunya marilah kita memperbanyak amal ibadah kita, karena di hari-hari terakhir Ramadan ini tentu kita merasa sedih. Belum tentu lagi kita bisa ikut pada Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu marilah kita maksimalkan berbagai kegiatan ibadah kita, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, supaya kehidupan kita ini banyak tentu nilai-nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Tentunya juga kami sampaikan menjelang hari raya ini, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.